Halo semua, bertemu lagi dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Bali Med. Kali ini saya Dr. Santi Wardana ditemani oleh narasumber yang luar biasa, tentunya guru besar di bidang spesialis penyakit dalam di Bali, yaitu Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Pada kali ini akan membahas bincang-bincang ini tentang diabetes mellitus ya, Prof? Baik. Jadi Prof, sekarang ini karena sedang pandemi COVID, penyakit diabetes mellitus ini sedang melejit, Prof. Tapi sebenarnya apa sih, Prof, penyakit diabetes mellitus ini, Prof? Iya, penyakit diabetes ini salah satu penyakit metabolik namanya, yang ditandai oleh peningkatan gula darah. Ya, jadi saya kira di masyarakat mungkin lebih sering dikenal dengan penyakit kencing manis juga. Ya. Jadi saya kira itu yang paling penting diketahui, dan juga penyakit ini berjalannya progresif, jadi mudah mendapatkan komplikasi pasiennya. Jadi oleh karena demikian memang perlu perhatian ini, saya kira. Nah, terkait kencing manis ini, Prof, gejalanya apa sih, Prof? Mungkin masyarakatmu masih bingung karena kencing manis ini, Dok. Iya, betul sekali. Memang sering gejalanya karena dia berjalan kronik, dia kadang-kadang tidak ketahuan ya. Kecuali kalau gula darahnya sudah relatif tinggi, maka dia gejalanya istilahnya ada 3P dalam aturannya. Ya, poli pagi banyak makan, poliuri banyak kencing, dan haus, polidipsia namanya. Jadi haus, banyak makan, banyak kencing, itu gejala pokoknya. Dan tidak jarang juga pasien karena tidak tahu jangka panjang, dia datang dengan komplikasi, jadi gejala komplikasi jadinya. Nah, terkait komplikasi ini, Prof, komplikasi apa saja yang paling sering, Prof, dijumpai biasanya, Prof? Nah, yang paling sering itu adalah komplikasi pada pembuluh darah namanya. Jadi ada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil ya. Kalau pembuluh darah besar itu mengenai jantung, otak, bisa stroke, kemudian pembuluh darah kaki, ya bisa potong kakinya itu ya. Kemudian pembuluh darah kecil dari mata, ya kebutaan, ya, jadi saraf mata. Kemudian juga ginjal. Paling banyak orang sekarang cuci darah karena diabetes misalnya ya. Kemudian saraf, di saraf sering kesemutan misalnya, bebal itu baal. Tidak terasa ya, baal gitu, kayak rasa baliknya gitu. Kira itu gejala-gejala yang paling sering dari komplikasi diabetes. Oh iya, jadi banyak, Prof, ya? Banyak sekali ya. Iya, betul sekali. Terus gimana, Prof, pengobatan untuk kencing manis sendiri, Prof? Apa bisa sembuh apa enggak, Prof? Karena masyarakat mungkin bingung juga. Iya, jadi banyak sekali karena ini penyakitnya lama dan biasanya memerlukan ketekunan dan disiplin pengobatan. Sering sekali pasien itu pikirannya sembuh ya, padahal sekali diabetes itu tidak ada istilah sembuh. Yang bisa hanya dikendalikan gula darahnya. Nah, prinsip-prinsip dasar dari pengendalian gula darah adalah ada paling tidak 5 prinsip. Yang pertama adalah mengatur pola hidup itu. Ya, mengatur pola hidup diantaranya adalah atur makanan. Jadi ya kalau bahasa awamnya disebut diet gitu biasanya ya. Tapi tidak semuanya diet itu berarti mengurangi makan. Diet bahasa Inggris itu kan artinya makan. Ya, jadi. Nah, yang kedua dia harus latihan fisik ya, fisiknya di apakah olahraga, apakah mengerjakan pekerjaan sehari-hari, ya nyapu, ke pasar, jalan gitu misalnya. Ya. Ketiga adalah baru pikirkan obat-obatan. Ya, jadi setelah perilaku, ya itu 2 penting. Oh ya, edukasi sebelum obat-obatan. Edukasi ini penting sekali. Jadi edukasi orang harus, misalnya apakah dia datang dari dokter, dari forum-forum seperti kita sekarang ini juga, ini suatu edukasi. Kemudian bisa mencari di internet, ya itu juga edukasi. Nah, ini penting, tetapi harus dari sumber-sumber yang betul-betul yang mengetahui. Jadi jangan mencari informasi semacam hoak zaman sekarang itu ya, jadi salah informasi. Nah, baru pikirkan obat-obatan. Obat-obatan. Nanti yang keempat, ini obat-obatan pasti dokter harus ya, jadi harus dokter. Terakhir, kebiasaan buruk yang bisa berpengaruh terhadap komplikasi itu, misalnya merokok harus dihentikan. Ini penting, banyak masih orang
diabetes merokok, nanti dia sakit jantung, sudah jantung nggak bisa diapa-apakan, baru biasanya orang menyesal biasa. Jadi itu prinsip dasar pengobatan diabetes ini. Kalau untuk penggunaan insulin, Prof, ini bisa nggak berhenti, Prof? Kadang-kadang banyak masyarakat sekarang pakai insulin. Bisa nggak berhenti, Prof? Ya, saya kira ini pertanyaan penting buat masyarakat ya. Jadi obat-obatan itu sebenarnya bisa geserannya bisa jadi. Jadi tidak selamanya orang yang misalnya pasien baru gemuk dapat pil misalnya. Suatu saat kalau dia gemukannya kemudian dengan disiplin lakukan diet dan olahraga misalnya, bisa-bisa pil itu bisa dihentikan suatu saat. Jadi sebenarnya ada geseran. Tapi bagi mereka yang malah tidak disiplin, gula darahnya terus tinggi, memperburuk keadaan. Tidak saja nanti 1 pil, tapi bisa 2 pil, 3 pil, kemudian bentuk suntikan ini. Sebenarnya pertanyaan tadi kembali, kalau ada apakah bisa orang yang sudah menggunakan insulin bisa jadi pil? Bisa. Jadi sebagian pasien yang menggunakan insulin karena kegawatan, misalnya masuk rumah sakit, ya ada kegawatan, infeksi, ada yang lain-lain, kita kan pakai insulin biasanya pulang, saya pakai pil. Gitu. Jadi saya kira semua bisa dari disiplinnya pasien ya. Cuman yang perlu digarisbawahi mungkin penyakit diabetes ini belum bisa sembuh, Prof, atau tidak bisa sembuh, tapi bisanya terkontrol. Terkendali ya, terkendali gula darahnya. Iya. Jadi penyakit diabetes ini sangat kompleks ya, Prof, ya, banyak saudara-saudaranya, kemudian juga progresif dan bisanya hanya terkontrol. Jadi untuk para masyarakat, jika ada keluhan seperti tanda-tanda kencing manis, polifagi yaitu banyak makan, polidipsi banyak minum, dan poliuri terus kencing, segera periksakan ke rumah sakit terdekat ya, Prof, ya. Bisa ke Rumah Sakit Bali Med, kemudian bertemu dengan guru besar kita, dengan Prof Swastika, ke Rumah Sakit Bali Med ini yang praktek setiap hari Senin Kamis jam 4:30 sore. Seperti itu, Prof, ya. Baik, sekian bincang sehat bersama Bali Med kali ini. Terima kasih.